Izin Bapak Ibu hadirin, kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Bagian Kesra Kabupaten Musirawas Utara atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musirawas Utara atau yang mewakili, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara yang diwakili oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Bapak Sugiono MPD. Yang saya hormati Bapak Kasih Bidang PHU Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara Bapak Haji Insyaallah Muhammad Ali SAG. Yang terhormat seluruh kasih di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara. Yang terhormat seluruh kepala kantor urusan agama se-Kabupaten Musirawas Utara. Yang tak lupa pula yang kami hormati seluruh jamaah calon haji Kabupaten Musirawas Utara. Insyaallah berangkat tahun ini, Pak. Pertama, marilah kita sampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka bimbingan manasik haji tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara yang dilaksanakan di kantor baru kita, Bapak Ibu. Ini merupakan kantor pelayanan haji dan umroh Kabupaten Musirawas Utara. Kemudian salam serta salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan saya membacakan susunan acara pembukaan bimbingan manasik haji tahun 2022 Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara tanggal 23 Mei 2022. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya
pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Joni Hardi SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu Pak, coba lagi cak dua ayat lagi yang lagi dengar sudah. Terima kasih Bapak Joni Hardi. Semoga yang membacakan dan mendengarkan sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Secara selanjutnya, sambutan dan laporan Ketua Panitia Kegiatan Bimbingan Manasik Haji tahun 2022
oleh Bapak Muhammad Ali SAG MH. Pada Bapak kami persilakan. Ya, ambil kursi ya. Kasih pendek sedikit dulu. Tidak. Aja benar. Lu mulai caranya kan awalnya kita pakai ngobati hati wong tuanya dak jadi berangkat. Aja benar. Ngapola ujinya bawa akhir begitu wong. Jadi itu enggak. Aja dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sulawesi Utara, yang tidak dapat hadir maka diwakili oleh Kasubag TU Pak Sugiono MPD. Kami hormati Bapak Bupati Sulawesi Utara, karena beliau juga mereka sibuk datang PMTQ sama dengan kepala kantor di Palembang. Wakil Bupati juga seperti itu dan diwakili lah oleh Bapak Kesra. Bapak Kesra juga di Palembang jadi diwakili oleh Malaka. Lengkap kan? Kemudian ada pemateri sempat hadir Ustaz Baron, Haji Baron Dianto dan Haji Abdullah. Mereka ini tidak diragukan lagi sebagai pemateri karena dapat sertifikat. Nah itu. Ada kasih pendis dan juga Pak Tuan yang sempat hadir. Tadi banyak yang berhalangan. Satu dari Ketua Karupit. Beliau inilah akan jadi tuan rumah untuk acara di kecamatan. Jadi nanti besok seluruhnya kumpul di Rupit, baik Karanjayo, baik pun artinya Nibung, kita jadikan satu di kecamatan Rupit, diadakan di Masjid Taqwa. Dan yang kami hormati Bapak Ibu jemaah haji tahun 2022 Kabupaten Sulawesi Utara, yang insya Allah berangkat kita di bulan Juni inilah, tapi tanggalnya belum ditentukan. Hari ini kita mulai manasik, ya, kabupaten lain sudah ada yang sudah melaksanakan manasik, tapi memang beragam, ada yang masih dalam berjalan, ada yang sudah manasik, dan kita mulai pada hari ini. Insya Allah manasik ini tidak ada halangan, dan kami laporkan kepada Bapak Kepala Kantor bahwa jemaah haji Kabupaten Sulawesi Utara ini berjumlah 38 orang. 37, saya cekkan dulu, 38 orang, satu yaitu cadangan. Coba nunjuk tangan dulu cadangan. Cadangan nunjuk tangan dulu. Nah, ada sama malu. Ini siap berangkat dan siap tidak berangkat. Cadangan kan? Nah itu. Tapi mereka semangat. Pokoknya Pak, aku nak berangkat lagi. Wah itu 38 orang, satu cadangan, ternyata satu orang mengundurkan diri ke kepala kantor. Jadi jumlahnya masih tetap 38, 37 reguler. Artinya satu orang cadangan, tapi belum diputuskan. Maka aku nyuruh nunjuk tangan tadi supaya dia lebih tahu dan lebih bergairah. Artinya siap berangkat, siap juga datang. Jangan sedih dulu Bang. Yuk, jangan usah sedih dulu. Saya ceritakan sama dengan seperti saya. Jemaah dipotong jadi dua, maka petugas juga dipotong jadi dua. Jemaah Sumatera Selatan itu setiap tahun kalaupun berangkatnya normal 7 ribuan. Sekarang hanya 3 ribuan. Balik ke Mura Utara ada 94 orang, satu orang meninggal dunia dari Selangor, tinggal 93 orang. 93 orang itu ada yang umur di atas 65 tahun, berjumlah sekitar 18 orang, tinggal 76 tahun, 376 orang dibagi dua lagi, dapatlah 38 orang, dan begitu juga petugas, jadi dibagi dua, saya yang tertinggal salah satunya.
Nah, itu kan. Tapi aku ikhlas karena uji Ustaz oleh ilmu yang paling tinggi di mata Allah itu ilmu ikhlas. Benar sih? Sabar dan ikhlas. Karena aku ikhlas, karena jemaah kita masih ada yang tidak berangkat. Sekarang ada lagi demam, dengar kabar tidak berangkat. Jadi dengan demikian tambah aku menjadi ikhlas. Tapi kamu tidak usah sedih. Memang ada jemaah sebagian yang ngomong, Pak Kepala Kantor, kami ini senang-senang sedih. Senang artinya kami diberangkatkan, sedih karena yang selama ini telah menasik selama ini bersama kami ada yang tidak berangkat. Insyaallah mudah-mudahan tahun depan pasti berangkat. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kepala kantor yang kami hormati, tentunya ya pelaksanaan ini berjalan dan tentunya dari pokok dari Kementerian Agama, tidak membebankan dari jemaah. Amanlah pokoknya kamu selama 6 hari ini, nak makan, nak minum, nak istirahat dan tidur. Nah, itu pokoknya 2 hari di kabupaten dan 4 hari di kecamatan. Jangan tidak hadir dan jangan ada yang berwaktu. Saya harus sono. Kau rumah dia aja. Ayu dia aja. Nah, mudah-mudahan di kecamatan ini dia aja. Kan di masjid di bawah kan. Awalnya ngomong di sini juga diajak. Bila perlu kita angkat, ya. Karena Ayu kan beroda, tapi sehat badannya, kakinya bermasalah. Intinya jaga kesehatan dan kemudian dinas kesehatan tidak sempat hadir. Dinas kesehatan tidak sempat hadir. Tolong yang belum menginitis segera menginitis, dan kemudian yang belum lengkap suntik vaksin itu segera mungkin laporkan, jangan sampai jadi temuan maksudnya. Jangan-jangan kamu gagal berangkat. Halo Bapak Ibu dengar gak? Ya. Tadi pemateri ngoceh ke, kamu ngoceh bola. Kalau aku tidak apa-apa, lah biasa ngobrol terus sama kamu kan. Jadi macam ini. Kita ini 3 vaksin harus, meningitis harus, influenza harus. Jadi kalau kamu merasa belum, punya tangan, jangan nunggu. Kadang tidak ini pas nak berangkat di Palembang kaget, nah belum galau. Urung juga jangan main-main. Nah mudah kacau, tanya dengan Ustaz Dolek yang pernah jadi petugas. Nak nangis lagi kita baca. Pernah ada kasus tahun 2019 itu ada jemaah bawa obat. Ternyata dicek obatnya penyakit paru-paru obat itu. Rupanya dia sudah baik, paru-parunya sudah setengah tahun yang lalu sudah bersih, sudah bagus. Tapi obatnya masih dimakannya. Maksud artinya supaya baiknya. Ternyata jadi masalah, tertunda 1 pesawat. Akhirnya dibawa dulu ke rumah sakit, dicek, alhamdulillah sehat. Kalau tidak sehat, tertinggal niat. Jadi kalau kemarin itu yang tidak boleh berangkat itu penyakit menular, paru-paru dan juga penyakit hepatitis. Pelajaran jelas kesehatan. Tapi tidak apa-apa, ini kan dari awal juga. Kalau kamu tidak berangkat tuh sedih juga kan macam itu kan. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Kantor, ya Bapak Kepa, mungkin itu dulu laporan saya pada hari ini. Insya Allah berjalan lancar dan kemudian kita pemateri kita insya Allah seharusnya Kepala Kantor nanti mungkin diwakili di Baron langsung dulu ditukar cing ya. Baron dan kesehatan belum hadir. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasih PAU dan Agama Kabupaten Musira Utara. Jadi Bapak Ibu kita doakan Bapak Kasih tahun depan bersempatan ke tanah suci. Semestinya beliau yang mendampingi Bapak Ibu sekalian tahun ini. Selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara bimbingan manasik haji tahun 2022 dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musira Utara yang akan diwakili oleh Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Musira Utara Bapak Sugiono MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak yang kami hormati kasih PHU, yang kami hormati kasih Pendit, yang kami hormati Bapak Kabakesra diwakili oleh Pak Malaka, yang kami hormati sumber dari penyuluh agama Islam, yang kami hormati Kepala KUA yang hadir pada hari ini, Kepala KUA Rupit, yang lain masih dalam perjalanan. Yang kami hormati Bapak Ibu calon jemaah haji tahun 2022. Pada kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan diberi karunia kesehatan, kesempatan dalam mengikuti kegiatan yaitu manasik haji tingkat Kabupaten Musirawas Utara. Salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rekan siapa. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama permohonan maaf dari Kepala Kantor, seyogianya beliau yang membuka dan hadir di tengah-tengah kita, karena beliau pada hari ini nanti malam untuk pembukaan MTQ tingkat provinsi di Palembang. Jadi dia tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya memberikan perkenalkan saya dulu. Mungkin Bapak Ibu baru melihat wajah saya. Ya, saya adalah diberi amanah menjadi Kasubag Tata Usaha di Kantor Agama Kabupaten Musirawas Utara ini. Selama ini di Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Lubuk Linggau. Jadi dari Lubuk Linggau itulah saya belum pindah-pindah. Nah ini pindah di Muratara. Sebab yang pemutaran prioritas penyegaran jabatan di Kabupaten Musirawas Utara ini. Saya perkenalkan istri saya orang Muratara asli, yaitu orang Rantau Kadang. Ya, jadi lahir di situlah, besar. Jadi orang Rantau Kadang, dan alhamdulillah banyak kakak kita, keluarga kita. Jadi saya itu udah asing lagi kalau di sini ini di kabupaten lah banyak yang kenal, yang sudah kawan sama semuanya. Kalau saya aslinya Lubuk Linggau, dari kecil sampai sekarang ini di Lubuk Linggau tuh lah. Cuma sekolah pendidikan di luar Lubuk Linggau, tapi tetap di Sumatera. Di kuliahnya tetap di Sumatera pula, jangan di daerah lain. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah ya yang kita tunggu-tunggu dari 2020 2021 kita jemaah nampaknya karena kondisi pandemik negara ya, kita yaitu karena pemerintahan Saudi Arabia belum menerima jemaah haji ya, karena kondisinya waktu itu yaitu masih ada pandemik COVID-19. Jadi kita juga Indonesia tetap tidak dipanggil. Jadi memang ini bukan masalah yang lain-lain ya, karena pemerintahan Arab Saudi belum bisa maju. Kegiatan haji tetap ada di sana, tapi khusus saja di orang-orang sana saja, tidak memanggil negara-negara lain. Bapak Ibu yang kami hormati, kita mendapat kuota tahun ini 2022 ini 45%. Ini kuota yang paling tinggi diberikan ke negara-negara lain. Negara lain di bawah kita semua. Kita banyak 45%. Ya, tapi ada aturan-aturannya. Ya,
yaitu kemarin usia di bawah 65 tahun. Ini bukan Kementerian Agama yang memutuskan, tapi yaitu pemerintah Saudi. Ya, jangan kita banyak yang kemarin itu kan isu-isu yang tidak mengenakan di Kementerian Agama. Ngapa? Duit jemaah dipakai katanya. Habis dah pacak memberangkatkan jemaah. Tidak ada masalah itu. Masalah keuangan itu tidak ada masalah. Tapi Arab Saudinya yang tidak bisa menerima kita. Ya. Nah ini salah satunya. Makanya ada yang terpisah. Mungkin suaminya udah usia 66 tahun, istrinya masih 63 tahun. Nah, ini berangkat istrinya. Ini diserahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, Kementerian Agama serahkan. Oh, kami tidak berangkat, kami tidak berdua. Tidak bisa, silakan. Ya, atau memutuskan berangkat, biarlah berangkat namanya tidak apa-apa. Nah, itu tidak apa-apa. Ya, ini diserahkan ke Kementerian Agama. Ke Bapak Ibu sekalian. Jadi ini keputusannya bukan mutlak dari Kementerian Agama. Jadi keputusan dari, dan sekarang itu 64,5 lah yang usia 64,5 yang berangkat atau di bawah itu. Ya. Maka nah ini kasihan petugasnya. Pak Ali ini, Ustaz Ali ini tes dia kemarin 2019. Lah Covid 2020 tuh. Iya. Tes 19. Saya juga ikut tuh. Saya juga waktu itu masih di Lubuk Lingga ikut tesnya. Ya, sama Pak Ustaz Ali. Ya, sampai Palembang. Gitu kan Ustaz Ali di belakang aku duduknya. Ya, kalau dia di belakang kata ujian kan, kalau dia belakang bisa nambah nilai. Nah, kita duduk depan, duduk depan. Sudah beberapa kali tes menjadi petugas belum. Ya, dan kemarin juga kawan-kawan yang petugas non kloter sudah masuk asrama, sudah pelatihan. Alhamdulillah sudah dilaksanakan itu. Nah, pada tahun ini maka yang agak muda-muda, ngapa pemerintahan Arab Saudi tahun ini kondisi di sana cuacanya ekstrim, panas tuh. 45 derajat sampai 50 derajat. Panas ya. Kita kan cuma 32 derajat. Nah, maka Bapak Ibu ini sangat dijaga nih. Ya. Kondisi kita. Nah, ini Arab Saudi itu tadi. Kalau yang tua bisa 60-an sampai 70-an kan agak susah kita. Nah, ini ya, usia kita dari usia kita itu pada waktu nanti akan datang. Ya. Mudah-mudahan tahun depan kita pandemik ini habis. Ya, mudah-mudahan yang sisa yang ada ini yang belum berangkat diberangkatkan. Ini adalah tamu Allah. Nah, nanti makanya mulai hari ini diberikanlah manasik haji. Manasik haji ini adanya hanya di Indonesia. Kepalanya kita tuh lawang Indonesia kepadanya sebelum dilatih dulu, ya, dilatihan dulu. Yang belum pernah berangkat haji, wajibnya kan cuma 1 kali kita haji ini, ya, seumur hidup. Tapi ada beberapa kali. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti panitia ini kita ada yang namanya petugas pembimbing ibadah, ada tua kloter, ada kesehatan, ada dokternya. Nah, jadi kita dari Kementerian Agama dan saudara ini mengimbau kepada Bapak Ibu sekalian, kita saling ibaratnya jangan terpisah dari regu kita, dari kelompok kita. Ada pembimbing-pembimbing, ada masalah-masalah langsung tanya ke lah. Jangan macam-macam dewe. Nah, ini kadang-kadang banyak ini jemaah yang sudah berapa kali berangkat. Aku lah biasa ini.
waktu biasa ke situ, tuh hilang, tidak tahu kemana. Tahu-tahunya sudah di ada polisi, jangan polisi diantar oleh polisi sama Arab Saudi. Nah ini hati-hati. Ya, jadi kita jangan berpisah dari regunya kita. Siapa ketua regunya kita, saling menghormati. Walaupun mungkin sudah Bapak Ibu ada yang beberapa kali berangkat menunaikan ibadah haji. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti dokumen-dokumen Bapak Ibu akan diperiksa yaitu di asrama haji. Jadi kalau secara nasional kita jemaah haji ini berangkat tanggal 3 Juni masuk asrama haji. Tapi untuk Sumatera Selatan itu masuk asrama haji tanggal 24 Juni. Ya. Nah kita tinggal dapat yang berapa? Ya, tanggal berapa nanti akan diinformasikan kepada oleh kasih PH. Nah ini persiapan kita. Yang pertama yaitu persiapan batin, mental kita. Terutama yang tahun ini banyaklah bersyukur, ya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kawan-kawan kita masih tertunda. Kita alhamdulillah masuk ya dalam keputusan Kementerian Agama menjadi calon jemaah haji tahun 2022. Jadi kita persiapkan batin kita, mental kita, manasik kita. Ya. Yang paling utama lagi yaitu menata hati. Kita harus ikhlas dan sabar. Nah ini hati-hati lagi. Banyak sekali jemaah Indonesia ini ribut masalah konsumsi. Nah, ini makanya sekarang itu pemerintah Arab Saudi sesuai dengan perjanjiannya, MOU-nya pada Kementerian Agama, makanan sekarang itu ada namanya makanan Nusantara. Nah, ini makanan Nusantara. Jadi sesuai dengan selera orang Indonesia. Mungkin ada tempoyak, mungkin ada bidang, tapi sesuai bahan yang ada di sana mungkin masaknya. Ada dari situ bahannya. Itu kan? Nah ini supaya menjaga jangan ada keributan. Sekarang di Mekah itu sudah 2 kali, 3 kali makan. Ya, dulu cuma 2 kali, sekarang sudah 3 kali. Nah ini Bapak Ibu jaga itu. Ini kadang-kadang banyak itu. Si kok masuk ke asrama, Pak? Ini ada yang ribut. Aku udah baca ini bisa nih. Ini bini aku udah bergabung. Nah siapa yang ngaturnya? Kita ini kan harus turut. Ada yang ngaturnya. Kaget ketua kloter yang bimbing ini adik. Oh ini kapan di sini Bu, ini kapan di sini. Silakan terima lah. Ya. Nanti lagi juga naik bis salawat. Nah ini juga harus kita jangan berebut-rebut, nggak diatur. Ya ini kan ada beberapa bis yang kita naikkan. Nah ini jangan, kita harus sabar. Maka kita harus menjaga hati kita. Ya, jangan mudah kita emosi. Tidak ada lagi di sana ini. Saya adalah bupati, enggak. Tidak. Saya adalah kepala dinas, tidak. Semuanya tamu-tamu Allah SWT. Ya. Nah ini kita jaga, Bapak Ibu sekalian. Orang dulu, ini dulu kita nak berangkat haji, lah diikhlas ke wong. Dan ngapo? Berbulan-bulan naik kapal laut. Kenapa taruhannya mati? Sekarang lah 9 jam, ya 10 jam naik pesawat Arab Saudi sudah, ya nyampe. Ini fasilitas-fasilitasnya. Dulu dah kita nenek kita berangkat haji dulu ya bawa. Kenapa di lautan? Berbulan-bulan di lautan. Lalu doa ikhlas kita. Nah ini. Nah diminta oleh Kementerian Agama Bapak Ibu sekalian. Kaget kita nak berangkat ini kan ada sedekah-sedekah. Ya. Nah ini jauh-jauh hari lah.
Jangan lama dekat-dekat berangkat. Diusahakan 1 minggu sebelum berangkat lah di rumah. Lah, tidak kasih lagi kemana-mana. Ini jago. Ya, jago kesehatan kita. Kita masih ada protokol kesehatan. Sudah vaksin. Bapak Ibu sudah vaksin kalau? Sudah sampai booster? Ya, alhamdulillah. Ya, karena masih ada di situ, masih ada di Texas seperti itu. Ini salah satunya protokol kesehatan kita. Ya. Walaupun di sana itu kata kawan-kawan yang balik umroh tidak lagi pakai masker. Ya silakan, tidak apa-apa. Kita lihat, kita jago. Jangan sampai tadi saya minta tadi seminggu sebelum berangkat itu sudah fit badan kita. Maka sekarang banyaklah, karena ibadah haji ini banyak ibadah fisik. Maka kesehatan kita harus dijaga. Kita jalan kecil-kecil, ini kita sampai di rumah. Jangan sampai lakukan masih mengadakan pelaksanaan waktu safarnya masih terus akhirnya besar salaman rame-rame pas berangkat kena demam. Nah ini kan bermasalah. Ini harus dijaga, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita ibadah-ibadah kita di sana tadi saya bilang tadi kita tidak tadi ada lagi jabatan-jabatan kita. Jangan pamer-pamer lagi, ya kekayaan kita cukup di sini. Karena di sana itu kita minta ampun tujuannya, ya minta ampun kepada Allah. Semua gawe kita selama ini yang penuh dengan dosa itu kita minta ampun, tidak ada lagi. Ya, nah jangan sampai kita di sana cuma wisata, tidak ada kembalinya. Maka kita sebenarnya kita menjadi haji yang mabrur. Itu apa? Kita kembali dari beribadah haji sudah berubah kan? Semakin pekerjaan kita baik. Tinggal kita ibadah. Ada gawe yang selama ini mungkin tidak keruan-keruan, ini sudah ditinggalkan. Tinggal kita ibadah. Nah ini ke depan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan jemaah haji kita Kabupaten Sulawesi Utara berangkat 38, kembali lagi 38. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mulai hari ini kita melaksanakan manasik fikih kita, yaitu kita mengetahui rukun, wajib, sunnahnya kegiatan haji kita, tolong diikuti, ya, dengan seksama. Kalau tidak ada pekerjaan memang yang harus niat, ikutilah kegiatannya, karena inilah keberhasilan kita. Ya, kalau manasiknya tidak bagus, nanti di sana kegiatannya itu pelaksanaannya juga tidak bagus. Ya, tidak sesuai lagi kayak tuntunan. Kita lagi bingung dewe. Nah inilah, alhamdulillah narasumber kita ini sudah bersertifikat. Kalau belum bersertifikat, tidak boleh menjadi narasumber. Ya, tidak boleh. Ustadz Abdullah, Ustadz Baron sudah kemarin pendidikan, pelatihannya sudah beberapa tahun yang lalu dan dapat sertifikat. Inilah baru menjadi narasumber manasik haji. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi yang terakhir saya bahkan kepada sekarang jaga kesehatan, ya jaga niat kesehatan kita, karena secara fisik kita harus dibutuhkan. Kalau kita lemah, maka kita kurang sempurna ibadah kita. Mudah-mudahan kegiatan manasik ini dapat diikuti, ya Bapak Ibu sekalian, calon jemaah ini, apakah nanti di Masjid Taqwa Rupit atau untuk dihadiri, ya, karena kita kan jauh-jauh nih Bu, ada yang Ulu Rawas, Rasulullah kita gabung di sana semuanya, karena tiga cuma sedikit, kita cuma 38 orang, ya. Mudah-mudahan semua ibadah yang nantinya akan dilaksanakan
lancar, tidak ada halangan. Ya, kami yang di Indonesia tolong didoakan. Ya, semoga sama-sama kita sehat, ya, walafiat, dapat melaksanakan tugas kita sehari-hari. Ya, untuk ke depan kemajuan Kabupaten Musirawas Utara ini. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian ada di sini. Kalau lihat di website itu sudah muncul beritanya. Masuk ya beritanya. Nah ini Kementerian Agama, kita langsung online website, dilaporkan kegiatan-kegiatan sedang dilaksanakan, itu sudah muncul, buka website Kabupaten Musirawas Utara. Nah, ini kita sudah IT, walaupun kita Kementerian Agama kita ikuti. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi jumlah jemaah Sumatera Selatan yang berangkat tahun ini adalah 3.183. Biasanya 6.000 lebih, cuma 3.000. Nah, ini. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang berangkat ini ya memang menjadi nantinya haji yang mabrur dan mabrur. Demikian atas perhatiannya, kita buka acara manasik pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sugiono yang telah membuka acara ini. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Haji Abdullah SAG kepada Pak Abdullah, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkatup bangun. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tamu-tamunya Allah. Kalau 3.100 jamaah haji Sumatera Selatan, artinya nggak sampai 10 kloter. Saya dulu tahun 2019 itu 2016 itu saya kloter 19. Kita masih gabung dengan Bubble. Bangka Belitung gabung dengan kita. Dan Bangka Belitung paling 2 kloter, 3 kloter. Tahun 2019 saya terakhir naik haji, itu saya kloter 15. Jadi alhamdulillah saya 2 kali naik haji, dua-duanya kloternya ganjil. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, biar semangat kita ya, biar semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad.
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Saya berbegau loh Bu, berbegau. Semangat Bu, semangat Bu ya. Walaupun tertunda 2 tahun, dan semuanya dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu nanti hikmahnya apa yang Allah. Nanti setelah Ibu berangkat, kalau Ibu tahu ternyata tertunda itu, ini loh hikmahnya. Saya juga tertunda 2 tahun. Saya harus mestinya berangkat 2014, dipotong, jadi berangkat 2016. Ternyata alhamdulillah hikmahnya saya, andai kata saya berangkat 2015, jangan-jangan ditinggal keren juga saya. Karena keren itu tempat saya lewat lalu Pak. Itu pintu 15 itu, pintu 17 itu tempat saya lewat lalu. Karena pintu 17 begitu turun kita langsung pas di Hajar Aswad, di rukun Hajar Aswad, jadi bisa langsung tawaf. Itu pintu 17. Nah, saya nengok kering di atas. Maka hikmahnya alhamdulillah saya 2016 aman. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa ya. Mudah-mudahan ini kita semua diberikan Allah kesehatan. Amin. Amin. Saran saya Bapak Ibu, ketika nanti masuk, saya pernah jadi jamaah, pernah jadi petugas. Ketika masuk nanti ke asrama haji, jangan cengeng. Ya. Lagi pening dikit, nawak dokter minta obat, akhirnya kamu di rumah sakit. Kapan dicek? Nah banyak penyakit kamu, tinggal dulu. Jangan cengeng. Pokoknya minum ramek, minum bodrek. Gak usah cengeng. Begitu masuk asrama haji, bapak ditanya, apa kabar Pak? Sehat. Jangan Pak, pala pening, lutut sakit, lutut gatal. Nah, akhirnya kamu diundang ke dokter. Diperiksa di dokter. Nah ini tidak layak terbang. Mau tak mau Pak? Ibu ya, ibu suami istri ya, Mbak Mo ya. Ibu bapaknya yang sakit. Mau tak mau bapak ini ditunda untuk keberangkatan kloter selanjutnya. Apakah bertemu di Mekah? Oh tidak. Beda kloter. Apakah ketika ketemu ya bisa ketemu, tapi hotelnya beda. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah zonasi, sistem zonasi, ya ketemu, cuman pajak-pajak satu kloter. Baik Bapak Ibu, kita berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya 'alimu ya fattah iftah lana nurul 'arifin. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla. Allahumma sahhil umurana wa umur baldana hadza ma zama fis samawati wal ardh. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sya'yan mashkura wa zanban maghfura wa tijaratan lan tabura ya 'alima ma fis sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sya'yan mashkura wa zanban maghfura wa tijaratan lan tabura ya 'alima ma fis sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sya'yan mashkura wa zanban maghfura wa tijaratan lan tabura ya 'alima ma fis sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, saya dipesan kiai saya dulu, begitu nama kamu keluar nak panggilan haji, doa ini bacalah terus. Allahumma ij'alna hajjan mabrura
wa sya'yan masrura wa zanban maghfura wa tijaratan lan ta'bura ya alima ma bisudur akhrijna minaz zulumati ila nur. Kita tidak tahu kapan doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Abdullah. Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah kita pada penghujung acara pembukaan bimbingan manasik jamaah calon haji tingkat Kabupaten Musirawas Utara tahun 2022 ini. Marilah kita akhiri acara ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti acara ini dengan baik. Nasrullah wa fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari panitia mohon diadakan acara ini.